15 perempuan pahlawan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nania Review Vlog tutorial review buku hafal Quran. Jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, dan lonceng. 15 perempuan pahlawan nasional. Tahukah Anda bahwa hingga 2021 terdapat 195 pahlawan nasional yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden? Dari 195 pahlawan nasional, terdapat 15 perempuan hebat Indonesia yang menjadi pahlawan nasional. Sesungguhnya, masih banyak perempuan-perempuan Indonesia yang layak menjadi pahlawan nasional. Dalam video kali ini, akan ditampilkan 15 perempuan Indonesia pahlawan nasional. Ke-15 pahlawan akan dibagi dalam 4 kelompok, yaitu perempuan simbol emansipasi perempuan, perempuan ahli strategi perang atau turut terjun langsung dalam peperangan melawan kolonial, perempuan yang memiliki pengaruh dalam pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi, ibu negara, First Lady, sebagai pahlawan nasional. Kelompok pertama, yaitu perempuan simbol emansipasi perempuan, adalah Raden Ajeng Kartini. Kartini sudah tidak asing lagi bagi semua warga negara Indonesia. R.A. Kartini lahir di Jepara pada 21 April 1897 dari keluarga ningrat dan terpelajar. Hari lahirnya dijadikan sebagai hari libur nasional. Nama Kartini juga diabadikan menjadi nama jalan di kota-kota di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, nama Kartini diabadikan menjadi nama jalan di 4 kota di Belanda, yaitu di ibu kota Belanda, Amsterdam, di Haarlem, di Venlo, dan di Utrecht. R.A. Kartini menjadi simbol perjuangan perempuan karena cara yang digunakan R.A. Kartini berbeda dengan yang lainnya, yaitu memperjuangkan kedudukan perempuan Indonesia yang pada masanya dianggap terbengkalai. R.A. Kartini tidak berjuang dengan mengangkat senjata, tetapi menggunakan cara menulis dan berkorespondensi dengan perempuan-perempuan di luar negeri. R.A. Kartini merupakan perempuan Indonesia yang berjuang menyetarakan derajat perempuan. Kartini bercita-cita memajukan perempuan Indonesia. Banyak yang tidak tahu bahwa Kartini adalah orang yang mengusulkan diterbitkannya tafsir Al-Quran berbahasa Jawa karya Kiai Haji Soleh Darat. Tafsir Al-Quran ini merupakan tafsir pertama di ASEAN. Yang penting untuk diketahui generasi muda Indonesia adalah bahwa buku karya Kartini yang berjudul Das Ternistet Licht, dari gelap menuju cahaya, atau yang dikenal dengan habis gelap terbitlah terang, adalah istilah yang diilhami dari penggalan kalimat dalam surat Al-Baqarah ayat 257, yaitu minaz zulumati ilan nur. Atas jasa besarnya, R.A. Kartini ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964. Kelompok kedua, perempuan ahli strategi perang atau ikut langsung dalam peperangan melawan kolonial. Dalam kelompok ini, terdapat 5 nama perempuan hebat yang turut melakukan pertempuran melawan kolonial. Bahkan, di antara perempuan-perempuan itu merupakan ahli strategi yang ditakuti oleh para penjajah. Perempuan-perempuan hebat itu adalah Cut Nyak Dien, pemimpin gerilya Aceh. Bersama suaminya Tuku Umar yang berperang melawan pasukan kolonial Belanda pada masa Perang Aceh tahun 1873 sampai 1904. Setelah suaminya meninggal, Cut Nyak Dien memimpin dan meneruskan perlawanan terhadap penjajah. Cut Nyak Dien ditetapkan menjadi pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden 106 tahun 1964. Cut Mutia, pahlawan nasional dari Aceh,
ahli strategi perang dan menjadi pemimpin gerilya Aceh melawan pasukan kolonial Belanda. Gugur pada pertempuran pada tanggal 24 Oktober 1910. Gugur sebagai pejuang bangsa dan agama. Cut Mutia ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden 107 tahun 1964. Laksamana Malahayati dari Aceh. Lahir di Aceh Besar tahun 1550. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 115 tahun 2017. Malahayati adalah wanita Aceh pertama yang menyandang pangkat Laksamana. Kisah perjuangan Malahayati dimulai saat pertempuran Teluk Haru melawan armada laut Portugis. Setelah kematian suaminya dalam pertempuran Teluk Haru, Malahayati membentuk dan memimpin pasukan. Pada tanggal 21 Juni 1599, Malahayati memimpin armada laut Kesultanan Aceh untuk menghadapi para pedagang Belanda. Peristiwa tersebut menyebabkan Cornelis de Houtman dan beberapa pelaut Belanda tewas. Nyi Ageng Serang dari Purwodadi, Jawa Tengah. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 84 1974. Nyi Ageng Serang salah satu panglima perang melawan kolonial Belanda pada Perang Diponegoro. Penasehat strategi perang Pangeran Diponegoro. Nyi Ageng Serang berdarah patriotik, anti penjajah dan anti pengaruh asing yang merugikan. Ia akan berjuang terus untuk membela rakyat, akibatnya ia ditangkap. Selendang Nyi Ageng dipercaya sebagai pusaka sakti yang mampu mengobarkan semangat rakyat. Marta Christina Tijahahu berasal dari Maluku. Lahir pada tanggal 4 Januari 1800 di Abubu, Nusa Laut, Maluku dan meninggal pada tanggal 2 Januari 1818 di Laut Banda, Maluku. Meninggal di usia 17 tahun. Ditetapkan menjadi pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 1969. Pejuang kemerdekaan yang unik yaitu seorang puteri remaja yang turut dalam pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dalam Perang Patimura tahun 1817. Kelompok pahlawan ketiga adalah perempuan yang berperan di bidang pendidikan, sosial, politik. Siti Walidah, yang dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, berasal dari Yogyakarta. Lahir tahun 1872 di Kauman, Yogyakarta. Meninggal pada tahun 1946 di Kauman, Yogyakarta. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 42 /TK/1971. Siti Walidah adalah tokoh emansipasi perempuan dan pembaharu Islam. Siti Walidah merupakan istri dari pendiri Muhammadiyah dan juga seorang pahlawan nasional yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siti Walidah memprakarsai berdirinya perkumpulan Sopo Tresno pada tahun 1914 yang fokus pada 3 bidang, yaitu dakwah, pendidikan, dan sosial. Mendirikan Sopo Tresno dengan tujuan untuk mencerdaskan kaum ibu-ibu. Sopo Tresno berubah nama menjadi ICY di tahun 1917 dan terus berkembang hingga saat ini dan memiliki sekitar 459 amal usaha yang bergerak di berbagai bidang yang meliputi sekolah, rumah sakit, rumah singgah anak jalanan, panti asuhan, dana santunan sosial, posyandu, dan berbagai amal usaha lainnya. Pada tahun 1919, Aisyah mendirikan sekolah taman anak-anak pertama di Indonesia dengan nama Frobel. Pada tahun 1923, pembuat program
memberantas buta huruf pertama di Indonesia, baik huruf Arab maupun Latin. Pada tahun 1926, Siti Walidah menjadi pemimpin Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya. Menjadikannya perempuan pertama di Indonesia yang memimpin rapat besar yang beranggotakan kaum laki-laki. Pada 1928, memelopori Kongres Wanita pertama. Maria Walanda Maramis berasal dari Sulawesi Utara. Lahir 1 Desember 1872 di Kema, Sulawesi Utara. Meninggal 22 April 1924 di Maubi, Sulawesi Utara. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 12/1969. Maria Walanda Maramis adalah seorang pendidik dan penggiat hak-hak perempuan. Maria mendirikan organisasi bernama Percintaan Ibu kepada Anak Temurunannya Pikat pada 8 Juli 1917 dengan tujuan memajukan pendidikan perempuan Minahasa. Propaganda mengenai cita-cita Pikat juga dilakukan dengan tulisan-tulisan Maria di surat kabar. Pada tahun 1919, Maria berhasil memperjuangkan kaum perempuan Minahasa mendapat hak suara untuk memilih wakil rakyat di Minahasa. Raden Dewi Sartika berasal dari Jawa Barat, lahir 4 Desember 1884 di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Meninggal pada 11 September 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor SK 252 tahun 1966, tanggal SK 7 Oktober 1966. Tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita, mendirikan sekolah pertama untuk perempuan. Membuat tulisan berjudul Wanita Bumi Putera. Ia mengemukakan bahwa pendidikan penting untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan kanak-kanak, baik secara jasmani maupun rohani. Dalam tulisan itu, menghendaki pula adanya persamaan hak antara laki-laki dan wanita. Mendapat penghargaan bintang perak dari pemerintah Hindia Belanda untuk Sekolah Keutamaan Istri yang didirikannya. Sekolah Keutamaan Istri berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi pada 1929. Kurikulum sekolah pun semakin bertambah dari membaca, menulis, pelajaran agama, menjahit, menyetrika, memasak, membatik, hingga keperawatan orang sakit. 10. Bu Agung Hajah Andi Depu. Berasal dari Sulawesi Barat. Lahir tanggal 19 Agustus tahun 1908. Meninggal tanggal 18 Juni tahun 1985. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 123 TK tahun 2018. Sejak remaja Andi Depu telah aktif di dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Pada 1940 sebagai penyokong perkumpulan Jong Islami Tenbon disebut juga Perhimpunan Pemuda yang merupakan organisasi perhimpunan pemuda dan pelajar Islam Hindia Belanda. Di daerah Mandar, Andi Depu memperkenalkan bendera nasional merah putih di wilayah Mandar tahun 1942 pada saat diadakan rapat raksasa peringatan Hari Sumpah Pemuda di Tinambung. Pada 1944 Andi Depu mendirikan organisasi Fujingkai, suatu wadah gerakan yang melibatkan wanita. Sebagai tempat pelatihan dan penggodokan semangat juang wanita untuk ikut berperan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Pada 1945, ia menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia di Mandar.
Sejak itu banyak bendera merah putih dikibarkan oleh masyarakat Mandar. Beberapa kali terlibat pertempuran dan sempat ditahan Belanda. Ia juga dinobatkan sebagai pemimpin kerajaan Balanipa ke-52. 11. H. Rasuna Said. Berasal dari Sumatera Barat. Lahir tanggal 14 September tahun 1910 di Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Meninggal tanggal 2 November tahun 1965 di Jakarta, Indonesia. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 084 TK 1974. H.R. Rasuna Said dikenal sebagai tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Wanita Minang ini dengan segala keberaniannya telah merintis gerak kaum wanita Minangkabau dengan tidak menyalahi adat dan agama. 1926 Rasuna masuk perkumpulan Serikat Rakyat, yang kemudian menjelma menjadi Partai Serikat Islam Indonesia. Di samping itu ia menjadi anggota PERMI, Persatuan Muslimin Indonesia. Tanggal 17 April tahun 1946 Rasuna Said terpilih menjadi Dewan Perwakilan Sumatera, DPS, pada sidang 4–6 Januari tahun 1947 ia menjadi anggota yang mewakili Sumatera untuk duduk di dalam KNI Pusat di Jakarta. Rasuna diangkat menjadi anggota DPR RI dan juga anggota DPA 1959. 12 Opu Daeng Risaju. Berasal dari Sulawesi Selatan, lahir 1880 di Palopo, Sulawesi Selatan. Meninggal tanggal 10 Februari tahun 1964 di Palopo, Sulawesi Selatan. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 085 TK 2006. Opu Daeng Atslah, pejuang kemerdekaan Indonesia. Cendekiawan, wanita politisi pertama, berperang melawan Belanda selama Revolusi Nasional. Awal 1927 ia menjadi anggota Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII, cabang Parepare. Kemudian pada tanggal 14 Januari tahun 1930 ia terpilih menjadi ketua PSII. Opu Daeng bersama 70 orang anggota PSII ditangkap oleh Belanda dan dimasukkan ke penjara Masamba. Pada tahun 1946 Opu Daeng berserta pemuda Republik melakukan serangan Tentara Nika. Opu kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Belopa yang membuat telinganya tuli seumur hidup. Opu Daeng dijuluki Sri Kandi di Tanah Luwu. 13. Ruhana Kudus. Berasal dari Sumatera Barat, lahir Koto Gadang Agam, Sumatera Barat. Meninggal tanggal 16 Desember tahun 1972 di Jakarta. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 120 TK tahun 2019. Rohana Kudus adalah salah satu pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Sumatera Barat. Ini adalah salah satu tokoh pendidik sekaligus tokoh pers pertama yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Lewat media cetak melalui koran Sunting Melayu yang terbit 1912. Ia memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan di Minangkabau dengan mendirikan sekolah kerajinan Amai Setia, KAS, dan Ruhana School.
Pahlawan ke-14 dan ke-15 adalah kelompok keempat, yaitu Ibu Negara, First Lady, sebagai pahlawan nasional. 14. Fatmawati Soekarno, berasal dari Bengkulu. Lahir tanggal 5 Februari tahun 1923 di Bengkulu, Indonesia. Meninggal tanggal 14 Mei tahun 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 118 TK 2000. Fatmawati merupakan istri Presiden Soekarno sekaligus sebagai ibu negara pertama Indonesia. Fatmawati adalah penjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak remaja Fatmawati aktif berorganisasi, yaitu menjadi pengurus Naisya Aisyah Muhammadiyah. Dalam bidang kewanitaan, Fatmawati telah berhasil menjadikan Nyonya Wakijah Sukijo, Nyonya Pujo Utomo dan Nyonya Mahmudah Masud sebagai anggota wanita dalam kepengurusan KENIP berdasarkan Penpres No. 17 tahun 1949. Pada 1951, Fatmawati dengan gigih ikut memperjuangkan agar dokumen, barang dan arsip pemerintah RI yang dirampas oleh Belanda antara tahun-tahun 1945 sampai tahun 1950. Turut serta secara aktif dalam memberikan bantuan mengirim perbekalan kepada istri prajurit dan para prajurit yang sedang berjuang di wilayah pertempuran. 15. Fatimah Siti Hartinah Soeharto, berasal dari Jawa Tengah. Lahir tanggal 23 Agustus tahun 1923 di Desa Jaten, Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Meninggal tanggal 28 April tahun 1996 di Jakarta, Indonesia. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 060 TK 1996. Fatimah Siti Hartinah Soeharto atau yang dikenal dengan nama Ibu Tin Soeharto memberikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Ibu Tin Soeharto telah aktif di bidang keorganisasian sejak remaja dengan aktif di dalam kepanduan Pramuka. Pada masa pendudukan Jepang, menjadi anggota Fujinkai. Pernah menjabat berbagai jabatan kenegaraan antara lain Ketua Umum RIA Pembangunan, Penasehat Utama Dharma Wanita, Penasehat Utama Dharma Pertiwi, Penasehat Utama Persit Kartika Chandra Kirana, Penasehat Utama Persatuan Istri Veteran RI, Pendiri dan Ketua Yayasan Kartika Jaya, Pelindung Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, YKAI, Pelindung Yayasan Kartini, Pelindung Himpunan Pandu dan Pramuka Wereda, Pelindung Persatuan Wanita Republik Indonesia, Perwari, Pelindung Yayasan Jantung Indonesia. Ibu Tin Soeharto memprakarsai pendirian Perpustakaan Nasional. Ibu Tin Soeharto memprakarsai pembangunan Taman Bunga, Taman Anggrek serta Taman Buah sebagai wujud perhatiannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani khususnya petani bunga dan buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.